Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Ananda Santa Lorenza, yang kedua Safira Devni, yang ketiga Yuni Satika. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi termoregulasi hewan dengan mata kuliah fisiologi hewan. Next. Oke, yang pertama kita masuk ke definisi termoregulasi hewan. Fungsi termoregulasi ini bagi hewan, pentingnya suhu yang stabil bagi hewan, yaitu dalam kurung akuatik dan terestrial. Kemudian, yang kedua, hewan berdasarkan kemampuan mempertahankan suhu tubuh. Ada poikilotem dan kemudian homoterem. Kemudian yang ketiga ada interaksi panas antara hewan dan lingkungannya. Di sini ada konveksi, radiasi, evaporasi, dan konduksi. Kemudian termoregulasi hewan itu ada 2, yaitu hewan akuatik, hewan terestrial, atau hewan darat. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi termoregulasi hewan. Pengertian dan fungsi termoregulasi pada hewan. Termoregulasi adalah proses yang terjadi pada hewan untuk mengatur suhu tubuhnya supaya tetap konstan, paling tidak supaya suhu tubuhnya itu tidak mengalami perubahan yang terlalu besar. Mekanisme termoregulasi ini dilakukan oleh hewan dengan mengatur keseimbangan antara perolehan dan kehilangan atau pelepasan panas. Kemudian, pentingnya suhu tubuh yang stabil bagi hewan. Suhu tubuh pada kebanyakan hewan dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Ada hewan yang dapat bertahan hidup pada suhu -2 derajat Celcius, sementara hewan di gurun dapat bertahan pada 50 derajat Celcius. Bahkan ada yang bertahan pada suhu lebih dari 80 derajat Celcius, seperti cacing Polychaeta yang hidup di palung laut dalam. Alasan mengapa hewan membutuhkan suhu tubuh yang sangat konstan. Yang pertama, perubahan suhu dapat mempengaruhi konfrontasi protein dan aktivitas enzim. Yang kedua, perubahan suhu tubuh berpengaruh terhadap energi kinetik yang dimiliki oleh setiap molekul zat, sehingga peningkatan suhu memberikan peluang yang lebih besar kepada berbagai partikel zat untuk saling bertumbukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke hewan Poikiloterem. Adalah hewan yang suhu tubuhnya itu cenderung berubah seiring berubahnya suhu tubuh. Contohnya itu adalah kucing. Kemudian suhu tubuh hewan Poikiloterem biasanya lebih rendah daripada suhu tubuh hewan Homotheoterem. Contoh itu adalah pada penguin. Poikiloterem ini atau disebut juga dengan ektoterem. Kemudian homoterem atau disebut juga dengan endoterem. Hewan homoterem ini adalah hewan yang suhu tubuhnya itu selalu konstan dan tidak berubah sekalipun suhu lingkungannya sangat berubah. Lihat pada gambar itu contohnya. Kemudian homoterem disebut dengan endoterem karena suhu tubuhnya itu diatur oleh produksi panas yang terjadi di dalam tubuh. Contohnya pada kura-kura. Oke, next. Kemudian kita masuk kepada baiklah, sekian dari saya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda. Kepada Ananda dipersilakan. 3. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang interaksi panas antara hewan dan lingkungannya. Interaksi panas dimanfaatkan oleh hewan sebagai cara untuk mengatur suhu tubuh mereka, yaitu untuk meningkatkan dan menurunkan panas ataupun sebaliknya. Macam-macam interaksi panas, yaitu yang pertama ada konveksi. Konveksi ini adalah
perpindahan panas antara dua benda yang terjadi melalui zat aliran atau fluida atau udara yang bergerak. Panas dari tubuh hewan dipindahkan ke zat alir di dekatnya. Yang kedua yaitu radiasi. Radiasi ini adalah perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik ataupun pancaran. Yang ketiga evaporasi, yaitu penguapan dari kulit atau keringat dan uap air dari pernapasan melalui mulut. Dan yang terakhir ada konduksi, yaitu interaksi panas dengan melakukan kontak langsung terjadi transfer panas. Next. Berikut adalah mekanisme interaksi panas hewan. Yang pertama, mekanisme interaksi panas konduksi, yang dimana kontak langsung perpindahan panas antara benda yang berbeda suhu. Lanjut ke benda yang lebih panas, akan kehilangan panasnya ketika bersentuhan dengan benda yang lebih dingin. Setelah itu transfer panas suhu dua benda yang bersentuhan akan sama. Kalau interaksi konveksi, yaitu perpindahan panas melalui zat alir atau udara. Kemudian kehilangan panas melalui udara sekeliling yang lebih dingin. Kemudian udara hangat yang lebih ringan akan bergerak ke atas udara dingin. Dan selanjutnya bergerak menuju kulit untuk menggantikan udara panas tadi. Gerakan ini diperkuat dengan adanya angin dan kipas. Next. Mekanisme interaksi panas evaporasi yaitu ketika udara menguap dari permukaan kulit atau keringat, lalu uap air dari pernapasan melalui mulut. Lanjut, terengah-engah hewan bernapas dengan cepat dan dangkal. Kalau mekanisme interaksi panas radiasi yaitu perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik atau pancaran. Kemudian energi gelombang elektromagnetik dipindahkan menjadi panas di dalam benda tersebut. Selanjutnya panas dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Dan tubuh memperoleh panas melalui radiasi dari matahari dan api. Next. Berikut adalah komponen pengatur termogulasi pada hewan. Yang pertama itu adalah hipotalamus sebagai pusat integrasi atau termogulasi tubuh. Yang kedua termoreseptor yaitu perifer atau kulit atau ujung saraf bebas dan sentral atau hipotalamus dan abdomen. Yang ketiga menyampaikan informasi atau aferen dan eferen. Yang keempat ada efektor yaitu otot dan kelenjar keringat. Di sini ada nampak gambar control of body temperature. Ini adalah gambar yang mengontrol suhu dari tubuh kita. Next. Berikutnya termogulasi hewan akuatik. Yang pertama, temperatur lingkungan hewan, air relatif stabil atau sedikit mengalami perubahan. Dan yang kedua, banyak beraktivitas di bawah air atau tidak langsung terpapar panas. Termogulasi hewan akuatik ini terbagi dua. Yang pertama, ektoterm akuatik, yang dimana ciri-cirinya pada lingkungan akuatik, hewan tidak mungkin melepaskan panas dengan cara evaporasi. Yang kedua, radiasi juga kecil, kemungkinan terjadi karena air merupakan penyerap inframerah yang efektif. Yang ketiga, pelepasan panas terutama terjadi melalui insang. Yang keempat, kelebihan panas akan diserap atau dikeluarkan oleh air sehingga suhu relatif stabil dan sama dengan suhu air sekitarnya. Yang kelima, contoh ektoterm akuatik ini ada pada ikan, amfibi seperti kura-kura dan reptil. Kalau endoterm akuatik ini, ciri-cirinya yang pertama, memelihara suhu tubuhnya supaya stabil dengan cara memanfaatkan lemak, bulu, rambut, ataupun tingkah laku seperti berkeringat dan menggigil. Contohnya ini pada golongan mamalia seperti lumba-lumba dan burung seperti penguin. Mamalia dan burung adalah endoterm sejati. Namun pada kenyataannya ikan tuna memiliki kemampuan untuk mempertahankan suhu tubuhnya berbeda secara nyata dengan suhu lingkungannya. Begitupun dengan reptil seperti ular piton betina mampu mempertahankan suhu tubuh 5 derajat Celcius di atas suhu lingkungannya. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan
membahas tentang lanjutan dari termoregulasi hewan akuatik yang telah disampaikan oleh Saudari Ananda tadi. Termoregulasi hewan akuatik ada beberapa ikan yang termasuk endoterm sejati, yang termasuk ektoterm, yaitu dia menyesuaikan dengan suhu lingkungannya. Ada pengecualian yaitu ikan tuna. Ikan tuna ini memiliki otot yang digunakan untuk berenang dan saluran pencernaan yang lebih panas dibanding bagian tubuh lainnya. Kemampuan ini dimiliki karena adanya heat exchanger atau penukar panas pada tubuhnya. Heat exchanger ini menggunakan prinsip counter current, yaitu arus bolak-balik. Selama heat exchanger bekerja, darah pada pembuluh arteri yang lebih dingin mengalir dari insang berdampingan dengan pembuluh vena yang suhunya lebih tinggi mengalir ke insang. Panas dapat dipindahkan dari vena ke darah arteri dan masuk kembali ke dalam organ tubuh sehingga suhu pada otot renang tetap berkisar antara 12 sampai 15 derajat Celcius lebih tinggi daripada suhu air. Nah, ini dia skema dari penampang melintang tubuh ikan tuna, yang mana ini adalah perbedaan suhunya, suhu di dalam air, dan ini adalah otot-ototnya. Dan ini adalah proses pertukaran panas dengan heat exchanger ikan tuna. Baik, selanjutnya yaitu termoregulasi hewan terestrial atau darat. Daerah terestrial atau darat ini memiliki ciri-ciri yang mudah berubah atau tidak konsisten, dan banyak hewan-hewan banyak beraktivitas terpapar oleh panas dari sinar matahari. Termoregulasi hewan terestrial ini dibagi juga seperti pada akuatik, ada hewan yang ektoterm terestrial dan endoterm terestrial. Ektoterm terestrial, hewan-hewan yang termasuk ektoterm terestrial atau hewan ektoterm di daerah darat. Cara yang dilakukan oleh hewan ektoterm terestrial untuk memperoleh panas adalah dengan cara menyerap panas atau radiasi matahari. Hewan dapat meningkatkan penyerapan panas matahari dengan mengubah pigmentasi kulit, dan sebagian hewan seperti kata akan mencari tempat yang teduh untuk menghindari paparan panas matahari. Kemudian endoterm terestrial, yaitu mekanisme tubuh kebanyakan mamalia kehilangan air melalui keringat. Nah, kita ketahui bahwa hewan-hewan darat seperti mamalia, dia akan mengeluarkan air atau cairan dari tubuhnya melalui keringat. Suhu tubuh relatif tinggi dari lingkungan, cara pelepasan panas hewan terestrial endoterm ini yaitu dengan vasodilatasi daerah perifer tubuh, berkeringat, terengah-engah, menurunkan laju metabolisme, dan respon perilaku. Dan yang terakhir itu cara mempertahankan panas hewan endoterm terestrial ini dengan vasokonstriksi, merinding, menggigil, meningkatkan laju metabolisme, dan respon perilaku. Ini dia contoh-contoh dari hewan ektoterm terestrial. Seperti katak mencari tempat teduh atau lembab ketika sinar matahari langsung mengenai kulitnya dan dia harus dalam keadaan lembab. Dan reptil juga ada yang membuat liang, ada yang berjemur, dan membuat pigmentasi gelap pada tubuhnya. Kemudian ada contoh endoterm terestrial seperti kerbau berkubang untuk menurunkan suhu tubuhnya, anjing yang mengeluarkan panas melalui juluran lidah, dan burung yang membuka mulut yang disebut dengan venting. Nah, ada daerah-daerah ekstrim
yaitu yang terbagi atas dua, yaitu daerah ekstrim panas dan daerah ekstrim dingin. Pada daerah ekstrim panas, misalnya di gurun, itu hewan-hewan seperti mamalia, seperti unta, dan juga ada sebagian jenis kelinci, hidup di daerah ekstrim panas, yaitu gurun. Nah, suhu lingkungan gurun ini melebihi 40 derajat Celcius. Suhu di atas 43 derajat Celcius kita ketahui dapat menyebabkan kerusakan otak, sehingga hewan-hewan ini tentu tidak bisa bertahan di suhu di atas 43 derajat Celcius itu. Nah, mekanisme dari tubuhnya, darah yang ada di tubuh hewan-hewan yang berada di daerah ekstrim ini akan membawa panas dari bagian dalam tubuh 43 derajat Celcius lewat arteri karotis. Selanjutnya terjadi pertukaran panas dengan pembuluh darah vena. Darah vena melewati saluran hidung sehingga panas itu keluar dan evaporasi terjadi. Sehingga evaporasi itu disebut juga penguapan, sehingga suhu menjadi lebih dingin, yaitu 40 derajat Celcius, dan kembali lagi masuk ke dalam otak dengan suhu yang lebih dingin. Selanjutnya ada suhu ekstrim dingin. Suhu ekstrim dingin ini, cara yang dilakukan oleh hewan untuk beradaptasi pada daerah ekstrim dingin, yaitu ada 4. Yang pertama heterotermi, yaitu mempertahankan adanya perbedaan suhu di antara berbagai bagian tubuh yang berbeda. Contohnya burung dan mamalia kutub. Hibernasi atau torpor pada beruang, penguin yang bergerombol untuk menghangatkan dirinya, dan burung yang mengembangkan bulu untuk menebalkan lapisan isolasi. Nah, lapisan isolasi pada burung ini menggunakan plumule, yaitu bulu-bulu halus di tubuhnya yang dikembangkan untuk memerangkap lapisan udara di sebelah kulit dan mengurangi perpindahan panas ke lingkungan. Oke, ini selanjutnya kita akan membahas tentang regulasi suhu tubuh pada saat peningkatan panas dan saat penurunan panas. Nah, ini gambarnya kurang jelas. Akan saya jelaskan melalui skema. Oke, pada saat suhu meningkat, mekanisme respon tubuh apa yang terjadi? Oke, nah stimulus suhu darah dan kulit meningkat. Jadi pada saat peningkatan panas, suhu dalam darah akan meningkat dan juga pada kulit juga akan meningkat. Nah, stimulus ini akan disampaikan melalui reseptor suhu dan mendeteksi perubahan dan mengirimkan impuls saraf ke hipotalamus. Nah, hipotalamus terstimulasi dan mengirimkan impuls saraf ke bagian tubuh yang relevan. Dan ada sebelumnya ini ada 1, 2, 3, 4. Ini arteri. Nah, ini akan saya jelaskan, arteri kulit akan melebar. Nah, pada peningkatan suhu atau peningkatan panas, arteri kulit akan melebar. Dengan melebarnya arteri kulit, maka lebih banyak darah mengalir ke kapiler di kulit, sehingga vena terjadi konstriksi dan kehilangan panas lebih banyak. Dan pada saat itu juga kelenjar keringat lebih aktif. Karena kelenjar keringat ini lebih aktif, maka produksi keringat tentunya meningkat. Lebih banyak panas yang hilang saat keringat menguap, dan pada saat itulah suhu tubuh kembali normal. Jadi pada saat kelenjar keringat itu mengeluarkan keringat, pada peningkatan suhu itu juga proses pendinginan pada tubuh hewan tersebut. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi? Mekanisme apa yang terjadi ketika terjadi penurunan suhu? Kita contohkan misalnya pada keadaan hujan lebat, salju, atau adanya es. Nah, stimulus suhu darah dan kulit menurun. Jadi, ketika kita terkena hujan atau hewan tersebut terkena hujan, itu adalah stimulus untuk menurunkan suhu darah dan suhu kulit menurun. Nah, reseptor suhu mendeteksi stimulus tersebut, mendeteksi perubahan dan mengirimkan impuls saraf hipotalamus. Nah, jadi ketika stimulus itu ada dan diterima oleh reseptor, reseptor mengirimkan impuls
ke hipotalamus. Hipotalamus terstimulasi dan mengirimkan impuls saraf ke bagian tubuh yang relevan. Nah, arteri di kulit mengerut. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ketika kita kedinginan atau terkena air terlalu lama, itu kulit kita menjadi mengkerut. Nah, arteri di kulit itu mengkerut juga. Nah, lebih sedikit darah yang mengalir ke kapiler di kulit dan pembuluh vena melebar. Nah, tadi kalau panas arteri yang melebar, kalau dingin pembuluh vena yang melebar dan lebih sedikit kehilangan panas. Jadi tubuh akan merespon penurunan suhu dengan biasanya menggigil dan kedinginan. Oke, baik, sebelum ditutup, ini ada penjelasan tadi tentang control of body temperature. Oke. Ini saya jelaskan sedikit, ada kaitannya dengan mekanisme peningkatan dan penurunan suhu. Nah, ini kita lihat dulu dari bawah. Ini snow and ice. Ini kita anggap saja kalau di daerah kita itu ada terjadi hujan lebat. Nah, ketika terjadi hujan lebat dan cuaca dingin, itu akan terjadi penurunan suhu. Nih, suhu tubuh akan turun. Nah, suhu tubuh akan turun ini adalah bentuk stimulus. Nah, reseptor akan menerima, ini termoreseptor, akan menerima stimulus tadi, yaitu perifer, reseptornya perifer, dan dikirimkan melalui hipotalamus. Nah, di hipotalamus ini diolah dan menstimulasi bagian posterior hipotalamus dan mengaktifkan sistem saraf simpatetik. Nah, perjalanan impuls sampai ke efektor. Nah, sampai ke efektor dan responnya pembuluh darah berkonstriksi. Pembuluh darah terkonstriksi dan otot skelet akan melakukan kontraksi dan menggigil. Jadi respon dari tubuh kita adalah kontraksi berupa menggigil. Keadaan ini akan meningkatkan suhu. Jadi kegiatan tubuh kita itu yang menggigil itu adalah proses untuk meningkatkan suhu. Keadaan ini akan meningkatkan suhu tubuh kita dan merupakan umpan balik negatif, yaitu berlawanan dengan stimulus yang telah diberikan tadi berupa keadaan yang dingin atau cuaca yang dingin. Nah, itu dari bawah. Kita dari atas, yaitu sebaliknya, ketika kita terpapar oleh sinar matahari, yaitu dalam kondisi panas, itu akan memunculkan stimulus panas dan akan meningkatkan suhu tubuh kita. Dan stimulus itu juga sama, tadi akan disampaikan ke reseptor, itu sensor, termoreseptor, reseptor penerima suhu, dan akan dimasukkan perjalanan impulsnya ke hipotalamus. Di hipotalamus akan diolah dan akan menstimulasi bagian anterior hipotalamus. Tadi posterior, sekarang anterior. Nah, pada anterior ini dia juga akan menstimulasi efektor dan responnya berupa pembuluh darah yang mengalami dilatasi, kelenjar keringat aktif dan mengeluarkan keringat. Dan proses mengeluarkan keringat itu adalah proses mengurangi panas atau mendinginkan tubuh. Dan itu akan memberikan umpan balik negatif atau berlawanan dengan stimulus yang diberikan oleh lingkungannya. Nah, demikian penjelasan dari saya akhiri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.